Quartararo ancam tinggalkan Yamaha. Alex Rins kebetulan menang di Amerika. Joan Mir frustasi. Awal musim 2023 tidak berjalan mulus bagi Quartararo, ada beberapa masalah utama yang telah diidentifikasi, namun mereka masih kesulitan untuk mencari jalan keluar. Pembalap Prancis itu telah mengungkap tentang suasana suram di dalam tim Yamaha saat ini. Rider Monster Energy Yamaha itu bahkan sudah memikirkan akan meninggalkan Yamaha jika tak ada perubahan berarti. Jika tahun lalu Quartararo masih bisa sedikit melawan, musim ini benar-benar menjadi tantangan berbeda. Dalam pertemuan sering terjadi keheningan, tidak ada yang berbicara, akui Fabio yang berbicara kepada La Gazzetta dello Sport sebelum tes Jerez, dikutip Crash.net. Bahkan hari ini, tidak ada yang tahu mengapa kami begitu kesulitan, mengapa motornya begitu agresif dan saya tidak merasakannya, sambung Quartararo. Itulah yang membuat saya kesal, melihat orang lain berhasil hari ini dalam kondisi sulit dan kami bahkan tidak mendekati, keluhnya. Ditanya apakah motor Yamaha paling bermasalah menurut Quartararo? Bagi saya, ya, jawabnya tegas. Quartararo dikontrak oleh pabrikan Iwata itu hingga akhir 2024, tapi telah membuka pintu untuk mencari di tempat lain kecuali nasib mereka bisa membaik. Sekarang saya hanya ingin memikirkan tahun ini, tapi waktunya akan tiba. Itu akan tergantung pada motor 2024, jika akan seperti tahun ini saya pasti harus memikirkan sesuatu yang berbeda, demikian Quartararo. Setelah 4 seri awal, Quartararo baru berhasil naik podium 1 kali ketika finish ketiga di Austin. Sekarang dia berada di urutan ke-11 klasemen sementara dengan 40 poin kejuaraan. Di sisi lain Rins sadar sulit menang dengan Honda lagi, Austin hanya kebetulan. Kemenangan Rins di Amerika juga kemenangan GP pertama mereka sejak terakhir kali 5 musim lalu bersama rider Inggris, Paul Crutchlow di GP Argentina 2018. Kemenangan itu merupakan kejutan besar bagi saya dan tim. Saya sangat senang karena kami mengalahkan waktu lap mark dari tahun lalu. Dia salah satu pembalap terbaik, jadi saya sangat terkesan dan senang dengan pencapaian ini. Kami telah menunjukkan kemampuan kami, kata Rins dalam berita Speedweek.com. Rins tak pernah menyangka bisa menang secepat ini dengan Honda, mengingat hasil LCR selama ini sangat jarang memenangi balapan. Sebelum saya tiba di LCR, saya bekerja keras dengan latihan dan pelatih nutrisi saya untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kami melihat statistik, tim tidak pernah naik podium atau menang selama bertahun-tahun. Jadi saya telah mempersiapkan diri untuk musim yang sulit. Sebaliknya, kemenangan di balapan ketiga merupakan kejutan besar. Saya tidak menyangka bisa mendapatkan podium ke-100 untuk tim satelit, itu hebat, sambung Rins bangga. Meski demikian, Rins mencoba bersikap realistis, bahwa dengan kondisi saat ini Honda sangat sulit menang secara teratur sepanjang musim. Saya tidak berpikir kita akan melihat akhir pekan seperti ini, menang lagi musim ini. Motor kami saat ini tidak mampu bertarung untuk kejuaraan. Kami harus terus meningkatkan Honda dan proses adaptasi saya dengan motor baru masih berlangsung. Saya belajar sesuatu yang baru setiap lap, serunya. Kemenangan itu tidak mengubah tujuan kami untuk musim ini. Pertama kita harus membangun motor pemenang lagi, harap pria Katalan itu. Setelah kemenangan di Austin, Rins kembali kesulitan di barisan depan selama GP Jerez. Dan Joan Mir kini mulai mengeluh, frustasi dengan RC213V. Joan Mir mengalami awal yang buruk sebagai pembalap pabrikan Repsol Honda. Mir mengaku sangat frustrasi dengan kondisi sulitnya saat ini. Tak hanya kesulitan di baris belakang, Mir juga sering terjatuh dan gagal finish. Di seri terakhir kemarin di Jerez, Mir bahkan gagal finish di kedua balapan, sprint dan race utama. Terutama karena sebelumnya dia telah terbiasa bertarung di baris depan, sekarang dia kesulitan di baris belakang, tanpa pernah bisa membuat kemajuan. Tidak mudah karena harus mengendalikan emosi diri sendiri. Itu adalah sesuatu yang sedikit saya usahakan karena saya tidak dapat melihat diri saya berjuang untuk posisi ke-18 atau ke-17. Saya tidak bisa, kata Mir dalam berita Autosport.com.
Ketika Anda terbiasa berada di depan dan berjuang di hari yang buruk untuk posisi ke-7, tidak mudah berjuang untuk posisi ke-18 dan selalu mencoba dan mencoba dan mencoba, tapi tidak pernah maju, keluhnya. Ini, tantangan terbesar dalam hidup saya, akui juara dunia 2020 itu. Sejauh ini Mir menjadi pembalap Honda terbawah di papan klasemen sementara, hanya sanggup mengumpulkan 5 poin. Oke lah sahabat GP Mania semuanya, itulah informasi kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dan tekan tombol loncengnya, untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP. Terima kasih.